Oke, mungkin ada pernyataan lain, pertanyaan lain, silakan teman-teman. Romo, mau tanya Romo. Iya. Kalau dengan kejadian yang sedang terjadi ini, apakah ada masa berkabung itu berapa lama sampai konklav itu terjadi gitu Romo? Kita tunggu saja keputusan dari Dewan Kardinal ya, teman-teman. Saya tidak bisa omong tanpa mewakili Dewan Kardinal, oke? Siap Romo, makasih. Prem, sudah dapat Prem? Kamu tulis dalam bahasa Ya, pakai gini kan dia mau langsung ya, Semot 314. Langsung ke Ibrani ya, langsung gak usah pakai bahasa Indonesia lagi. Semot ring 314. Gini kan dia mau munculnya tuh. Oke, di kata God-nya itu. Orang 3:13. Elohimnya itu. Tapi kayak Gini kan mau munculnya. iya di situ. 1, 2, 3, 4. Hitung 5 kata Gini kelima. ya, Bang. Hitung kata kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang ujung ditekan di situ di ujung itu. Dan dari awal nih 1, 2. Ini yang 45 ini berarti ya mau. Tekan di 5-nya itu. Atau di 4-nya. Begini, Cari tahu. gini dia munculnya. Nah, itu Cari kan. tahu. Nah, Terus ya lihat aja dia kata apa di situ. Itu kan Tuhan kan. gini dia munculnya. Kamu harus terjemahkan kata itu Kak. Kau bilang, Munculnya gini dia. itu bahasa Indonesia ya. Gini. Terjemahkan begitu. Kamu tekan di situ baru minta terjemahkan gitu. Terjemahkan ke Inggris atau apa urusan atau Indonesia begitu. Ibrani tidak didukung. Nah, Ibrani. Bisa. Terjemahannya kemana? Coba bahasa Indonesia tekan. Dia berkata kepada Hai Elohim. Nah, itu Elohim itu. Allah nih. Tekan di Elohim. Iya ini ya mau ya Elohim ya. Bukan Eloha. Ini Elohim ini kan mau. Iya dia, makanya Elohim yang engkau baca tadi itu barusan dibaca. Tekan di Elohim itu. Allah artinya di situ. Salin aja. Kamu keterjemahan. Nah ini. Inggrisnya apa dia mau nggak? Tekan. Saya gaptek ini mau. Udah lah nggak apa-apa mau. Ini nggak apa-apa mau. Saya ini memang ini gaptek saya. Yang penting kata dasar Elohimnya di situ. Kalau seandainya dia tunggal maka harus ditulis kata Eloha bukan Elohim. Bisa mengerti? Eloha. Elohim itu jamak ya teman-teman. Jamak dari Bisa mau. Oke teman-teman, ada yang lain lagi. Sabar ya teman-teman, jangan marah-marah ya. Tadi si John sudah pergi ya. John teman kita tadi. Tini, apa kabar Tini? Nana lagi. Halo Romo, puji Tuhan baik-baik, salve semuanya. Romo saya mau tanya. Iya, tanya saja. Saya mau tanya begini Romo, kenapa cincin paus itu gambarnya Simon Petrus? Terus kenapa setelah paus dinyatakan meninggal, cincin paus dihancurkan? Kenapa tidak diwariskan ke paus berikutnya? Terima kasih. Diangkat simbol kepausannya itu. Dan dipasang di paus berikut. Bukan dihancurkan. Oke.
Bisa mengerti kan? Oh iya Romo. Oke, jadi Simon dan Paulus, Petrus dan Paulus dicincin. Diangkat lalu dipasang di cincin berikutnya. Jadi engkau pasti nonton konklav kah atau bagaimana nih? Pas ada nonton konklav tadi. Iya Romo, kenapa harus Simon Petrus? Kenapa Ketahuan tidak deh yang lain? anak ini. Roma mau tanya, dalam Alkitab ada tertulis yang bumi itu bola atau datar. Dia pakai kata universal ya. Seluruh universal itu teman-teman dari kata maaf, Tini masih ada tadi satu tadi tentang cincin, yang kedua apa tadi? Kan di cincin itu kan ada gambar Simon Petrus toh Romo. Dan Paulus. Ya. Kalian lihat cincin ini sampai cincin ini. Kenapa tidak gambar lain Romo? Mau gambar siapa? Memang dia gambar Petrus dalam pengertian Paus itu papa dari Petri Apostolik, langsung ke Indonesia saja daripada ke Latin. Latin dulu. Papa itu Petri Apostolik, menerima potestat Asipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Jadi setelah Petrus ya, yang menerima kuasa ya penerusnya tuh semuanya gitu. Oh iya, saya baru mengerti Romo. Jadi Papa itu Petri Apostolik, potestat Asipiens. Petrus Rasul menerima kuasa. Makanya dalam Matius 16:18 dikatakan, 16:18, di atas Petrus ini aku akan mendirikan gerejaku, potestatnya, kuasanya di sini, ayat 19. Akan kuberikan kepadamu kunci kerajaan Allah, barang siapa yang kamu tutup dan yang kamu buka. Oke. Ada lagi? Tini, ada yang tanya, Bernardus, si Tini sudah pakai cincin kah? Belum. Oh ya, ada yang ini maksud apa? Saya tidak mengerti pertanyaan mereka ini ya. Oh ya, cewek-cewek teliti ya, dan pakai. Iya mau. Ini yang mungkin Ini ada yang belum pakai cincin dulu minimal. Saya hanya baca ya. Ada mulai ini baru si Tini kan polos, bilang belum lagi. Teman-teman di bawah ini mulai tanya. Ini Bernardus ini bahaya sekali. Bernardus tanya bilang sudah pakai cincin. Ini mau dipakai cincin di mana nih? fokus ke Jari cincin manis paus. apa jempol kaki? Ya Tini masih fokus ke cincin paus, kalian ini pakai cari di jarinya Tini lagi bagaimana? Oi, Bernardus ini mulai ampun lagi nih. Dia sengaja bilang ampun Kalau mau di jarinya saya nanti sebentar DM Oi, saya Udah ada tuh angin-angin tuh dia. ini langsung ini. Ini langsung buat apa Bercanda, namanya? Romo. Tantangan ini bahaya. Oh, bercanda ya. Oke. Intermezzo. Oh ya, intermezzo. Oke. Kalau serius juga nggak apa-apa kok. Mau dia masih bisa nggak apa-apa. Ini kita pakai cincin paus nih, kalian sudah mulai pakai tanya cincin orang punjari nih. Oh, Deutro, kalau begini Veronica muncul. Nanti sebentar si Handayani ya, kalau yang tema-tema ini mereka langsung muncul. Oh iya, Romo pasti tuh fans saya Romo. Kalau doa untuk arwah itu salah. Arwah itu salah. Oh ya, kalau doa untuk arwah itu salah. Oke, Ekis, kamu jangan dulu ya. Saya mengerti pertanyaan. 1 Yohanes 5 ayat 16 dulu. Doa untuk orang mati itu salah.
Oke, kita baca kitab suci ya, ekis-ekis. Oke, Sofi atau siapa Deo bantu dulu. Tuh, oh, Deo. Oh, tidak tergantung siapa. Makanya saya pikir kalian juga, makanya saya bingung. 1 Yohanes 5 ayat 16. Doa untuk orang mati. Sopi. Takut beda lagi. 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, Tahan yaitu Tahan dulu. Ekis-ekis, jika engkau melihat saudaramu mati dan dia tidak berbuat dosa berat dalam pengertian ini, engkau harus berdoa untuk dia kepada Allah supaya Allah memberikan dia hidup. Kenapa kita tahu bahwa dia sudah mati? Karena Allah memberikan dia hidup. Oke. Baca kembali, ulang kembali. 1 Yohanes 5 ayat 16, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oke, ekis-ekis cukup 1 ayat juga. Berdoa untuk mereka yang telah meninggal supaya Allah memberikan mereka hidup. Oke, ya, makanya alasan dasar bagaimana orang Katolik selalu berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Bukan orang Katolik ya teman-teman saja, bukan orang Katolik saja, tetapi itu tradisi orang Yahudi. Mereka punya namanya perayaan Syukur. Itu adalah mendoakan 4 kali dalam 1 tahun, dan mereka membacakan daftar orang-orang yang sudah meninggal, dan mereka pergi ke kubur. Mereka merabakan diri di atas kubur dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Itu ada di Midrash atau ada di Mishnah ya, tradisi ini. Jadi mereka dalam 1 tahun 4 kali mereka mendoakan dan mengulangi nama-nama keluarga mereka yang telah meninggal. Bisa mengerti. Karena itu tidak ada pertentangan ketika Yudas Makabeus melakukan membawakan persembahan untuk orang-orang yang berdoa dan perayaan besar untuk orang-orang yang sudah meninggal. Sofi, engkau ada engkau ada Deuterokanonik tidak? Oh, tidak apa, masuk saja di Deuterokanonik. Saya ada, Romo. Oh ya, Man, bantu dulu Man. Engkau masuk 2 Makabe 12 dari ayat 44-nya sampai 46. Jadi ketika Yudas Makabeus pergi ke Yerusalem dan membuat perayaan besar, mereka tidak protes karena orang Israel 4 kali dalam 1 tahun mereka mendoakan arwah. 2 Makabe 4 berapa, Mo? 2 Makabe 12 ayat 44-46. Dua Makabe 12 ayat 44 sampai 46. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun, jika ia mendatangkan pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Oke.
mendoakan orang mati bagi orang Israel dalam 2 Makabe ini adalah pikiran yang mursik dan kudus. Jadi orang Israel punya doa khusus ketika mereka pergi kunjung saudara-saudari mereka yang telah meninggal. Doanya bagus, tapi ada di Mizra dengan di Midras ya. Yang tanya tadi Ekis bagaimana? Halo? Tentarara tantanta. Kadis syukur perayaan orang Yahudi untuk mendoakan orang mati dan bukan kudis ya, kadis, maaf kalian dengar salah nanti bahaya sekali. Oke, ya Ekis. Mungkin ada lagi, kita kembali ke temanya Tini atau bagaimana? Yang tadi ada type tanya Tini, silakan di type. Nanti ada di sini ada moderator yang akan melanjutkan, Katolik Apostolik yang akan melanjutkan. Sofi, Tini mau beri pertanyaan atau pernyataan, silakan Sofi. Katolik. Belum Romo. Man, Rafael, Rex. Oh, ini Om Prem, kira siapa? Oke, jawab Prem dong. Pengalamannya gimana? Om Prem, nanti kirim ulang ya itu yang kemarin dikirim di grup. Soalnya itu WA-nya kan kemarin HP-nya kan error, terus pindah WA, jadi hilang semua itu. Itu yang data apa? Data ortodok. Buku-buku itu sama yang data-data itu. Judul-judul buku yang mau dibeli itu yang Om Prem bilang. Oh, katekismus. KGKE apa? Iya. Katekismus Gereja Katolik. Oh ya, sinyalnya Deutro lagi berduka ya. Omo boleh tanya, Mo? Oh ya. Silakan. Tanya saja tema. Buka tema. Mengenai Tema saja kalau tentang Paus Fransiskus tidak ada lagi atau kepausan tidak ada lagi. Buka tema umum, tema bebas. ya ini tema bebas nggak apa-apa ya, Mo? Enggak apa-apa. Mengenai dogma Maria diangkat ke surga, Mo. Dilihat dari sudut pandang kitab suci dan tradisi suci, Mo. Dari kitab suci saja bisa jawab. Boleh. Terima kasih, Mo. Ada berapa orang yang diangkat ke surga dalam kitab suci? Oke. Contoh kita pakai standarnya Henok. Henok diangkat ke surga hanya dengan 2 hal. Allah berkenan, dan yang kedua adalah iman dari Henok. Wow. Standarnya kecil sekali ya. Hanya 2 standar itu. Kalau kita pakai standar Allah berkenan, pertanyaan saya, pakai standarnya Henok. Kalau kita bongkar dulu, Henok diangkat ke surga ya. Sofi, Ibrani, coba Ibrani 11 ayat 15. Ibrani 11 ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. 5 maaf. Aduh. Ini saya setelah pekan suci ini ingatan hilang nih, bahaya nih. Ini dosanya Deus atau Rafael nih membuat saya begini nih.
11 ayat 5 Nona, minta maaf, bukan 15. Aduh, Oh. bahaya. Ibrani 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tahan. Tadi Man yang tanya ya, Man. Romo. 2 standar saja yang dibutuhkan oleh Henok untuk diangkat ke surga. Iman dan Allah Allah berkenan. Sekarang kalau kita pakai standar Allah berkenan, kita bongkar Bunda Maria punya. Oke, Lukas 1 ayat 26. Berkenan atau tidak berkenan? Satu 26. ayat 26. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel Siapa yang pergi suruh? ke sebuah kota. Siapa yang Allah. suruh? Siapa yang suruh? Sofi. Allah Romo. Allah sendiri yang suruh. Man, suruhnya bagaimana? Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Allah berkenan. Bukan hanya berkenan, dia suruh malaikat pergi. Ingat, manusia pertama jatuh di dalam kitab Kejadian, siapa yang goda Hawa? Iblis. Iblis. Iblis itu malaikat yang tidak Setia. dan iblis itu adalah malaikat yang tidak setia, yang dibuang dari surga karena tidak kesetiaan. Dan dia pergi goda siapa? Hawa. Hawa percaya akan pernyataan si iblis ini, malaikat yang jatuh ini, Percaya bingit, Romo. dan Hawa jatuh dalam dosa, Iya. dan dosa membawa kematian. Iya. Untuk memulihkan itu, Allah mengutus malaikat ke Bunda Maria. Iya. Ayat 28, apa kata malaikat ini? Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Hai apa? Tuhan menyertai engkau, hai engkau yang dikaruniai." Yang dikaruniai. Kerito mene, tidak sesentuh itu, saya tidak mau sentuh tema itu. Hai engkau yang Karuniai. lanjut. Bukan hanya dikaruniai, lanjut pernyataan selanjutnya. Tuhan menyertai engkau. Menyertai, bukan hanya berkenan, tetapi Menyertai. Menyertai. kita mau bandingkan dua kriterianya Henok untuk naik ke surga, iman dan berkenan. Lalu sekarang Maria punya belum semua ini. Bunda Maria punya belum nih, baru satu saja. Dan Maria percaya kepada pernyataan itu atau tidak? Maria percaya kepada perkataan malaikat atau tidak, Om Ban? Maria awalnya terkejut, Mo. Tidak, pertanyaan saya. Maria percaya seperti Hawa percaya kepada setan di sana dan jatuh ke dalam dosa. Dan sekarang Maria percaya kepada malaikat yang mengatakan itu. Iya. Karena dia percaya, maka apa yang terjadi ayat 35? Ayat Jawab malaikat. 35. Ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak Allah yang dilahirkan itu kudus dan akan bukan disebut anak Allah, anak yang Allah. akan dilahirkan. Oke, bukan anak Allah, ya. Anak yang akan dilahirkan. Engkau jangan tambah kata di situ ya. Setiap kata saya tahu. Jadi maaf ya, bukan sombong dan jadi engkau kalau tambah kata seperti saya bilang, ini sudah ganti teologinya ya, teman-teman. Setiap penambahan kata, pengurangan, jadi ini teologi. Maaf. Anak yang akan, bukan anak Allah yang akan. Ini belum, pernyataan Allah masih di belakang. Belum, jangan dulu tambah di depan. Ya. Oke. Baca kembali. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Anak yang akan dilahirkan itu kudus, akan disebut anak Allah. Bukan hanya anak Allah. Kerajaannya tidak berkesudahan. Ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Ayat 34. 34. Betul itu, Romo. Engkau baca 24 tadi. 34. 34 mau. Ya. Itu Romo. 33, 34. Iya. Coba ada 31. Kerajaan. Oke. Maaf. 33. Ya, 33 yang benar. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Loncat langsung ke Wahyu 12 ayat 5. Apakah yang lahir itu raja juga? Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Artinya anak ini raja atau tidak? Karena dibawa kemana? Tahta Allah. Ke tahta Allah. Tapi tugas anak ini adalah menggembalakan atau tidak menggembalakan? Oman. Menggembalakan, Romo. Mengembalakan, Romo. Berarti tugas utama raja itu Mengembalakan. Dan apa kata Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 11? Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke, lari kembali ayat 5 Wahyu 12 tadi. Tugas raja mengembalakan atau tidak? Iya. Konsentrasi di ayat di Wahyu 12 ini ya. Sofia, engkau jangan lari dari sini, oke. Perempuan itu Wahyu 12 ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ayat 6. Perempuan itu lari. Jangan dulu. Tugas dari seorang raja adalah Mengembalakan. dan pengembalaan itu dia berikan kepada siapa? Di Yohanes 21. Kepada Petrus. Yohanes 21 ayat 15 selanjutnya. Gembalakanlah. Jadilah raja dalam pengertian ini, oke?
Oke, kalau kita mau Ya. koneksinya ke sana, analoginya ke sana. Tapi saya tidak mau konsentrasi di sini. Hanya mau katakan bahwa tadi di dalam Lukas 1:35 akan melahirkan anak yang akan melahirkan itu kudus anak Allah. Sudah dua nih, kudus anak Allah. Bagaimana yang kudus ini lahir dari yang tidak kudus? Bisa mengerti? Kalau Romo. dia tidak kudus, bagaimana melahirkan Yesus yang kudus? Saya tidak mau masuk kepada Immaculata Impossible. Conception. Saya tidak mau masuk kepada perawan sebelum, selama, dan sesudah. Tetapi saya mau konsentrasi di yang poin ketiga. Anak ini yang dilahirkan ini akan menjadi raja dan kerajaan dan kerajaannya turun temurun tak berkesudahan. Dan Wahyu menegaskan itu ya, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan dunia, semua orang dengan tongkat besi, gak ada besi, dan dibawa ke taktanya. Oke? Selesai tentang Yesus punya, kita tutup sedikit dulu. Sekarang kita omong tentang perempuan ini yang melahirkan raja ini, yang melahirkan yang kudus anak Allah ini. Oke? Supaya tahu sebelum masuk ayat 5 ini atau perempuan. Sophie. Kemudian 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Tidak bisa katakan itu orang Israel karena ayat 5 mengatakan lahir satu, bukan lahir 12. Mahkota, makanya Maria adalah ratu para rasul. 12 bintang, 12 rasul itu. Oke, tidak bisa dikatakan bahwa dia di bumi. Sophie, karena apa yang ada di bawah kakinya? bulan. Bulan. Yang ada di bawah kakinya bulan dan berselubungkan matahari. Seperti yang sama, berselubungkan Yesus ya, teman-teman, berselubungkan Yesus sama seperti Paulus di dalam Kisah 9 pertobatannya, juga Paulus diselimuti, dikelilingi dikelilingi cahaya. Oke. Bagaimana kita tahu bahwa berselubungkan matahari? Dan matahari ini siapa? Yesus. Artinya Bunda Maria ada di dalam mana nih? Dalam pengertian ini. Itu dijelaskan oleh Wahyu 11 ayat 19 bahwa tabut perjanjian itu ada di dalam bait Allah yang ada di surga. Nanti jangan sambung ke sana. Oke, perempuan ini bukan di bumi karena dia bawahnya ada bulan dan berselubungkan matahari. Perempuan ini ayat 5 dia melahirkan seorang raja. Bukan Israel karena kalau dia itu Israel maka dia harus melahirkan 12 anak. Tetapi perempuan ini melahirkan berapa anak? Sophie. Terputus ya, tidak? Oke. Buka mic dong supaya nanti saya tanya, saya pikir kalian sinyal saya yang parah. Oke, lahirkan seorang raja. Tetapi setelah dia melahirkan raja ini, ayat 6-nya baru engkau masuk, Sophie. Dibawa kemana? Ayat berapa, Romo? Setelah ayat 5, ayat 6, Nona. Engkau jangan buka, engkau jangan tutup itu surat Ayat Wahyu. 6. Oke. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dibawa ke padang gurun, tempat yang disiapkan siapa? Allah. Tetapi sekarang untuk Oman, bagaimana dia ke sana? Ayat 14. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar.
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya tidak mungkin padang gurun dalam konsep kita, karena ular yang punya racun yang paling kuat ada di mana? Di padang gurun. Tidak mungkin itu padang gurun. Dan ayat 14 katakan Pak bahwa jauh dari ular-ular itu. Ular itu siapa? Yang dari ayat 2 yang Wahyu tadi, setan kan? Iblis kan? Ya. Naga kan? Yang di mana yang tidak ada ular? Tempat mana yang tidak ada ular? Tempat mana yang tidak ada ular? Tempat mana di luar yang tidak padang ada gurun. setan? Tempat terang. Iya. Tempat mana yang tidak ada setan? Bilang jauh dari ular-ular itu. Dibawa ke tempat yang disiapkan Allah baginya. Jauh dari ular-ular itu. Surga Romo. Surga. Ada setan di surga? Surga Romo. Tidak ada. Tidak. Nggak ada Mo. Bunda Maria di mana sekarang kalau begitu? Di surga. Ayat 14 Di surga. dikatakan Romo. bahwa diberikan 2 sayap besar burung nasar untuk pergi ke tempat yang ayat 6-nya sudah katakan bahwa Allah menyiapkan tempat itu untuk dia. Kalau Elias dibawa dengan kereta yang bernyala, kepada Maria diberikan apa? Perempuan ini. Ayat 14 tadi. Sayap. Kalau Protestan bilang perempuan ini bukan Maria, saya sedih sekali. Karena siapa yang melahirkan raja? Ayat 5 itu. Siapa? Di dalam Lukas 1:35 tadi. Ayat 33 tadi, 31, 32. Siapa yang melahirkan sang raja? Maria. Bunda Maria Romo. Kenapa dia punya 12 mahkota di kepalanya? Ayat 17 menjelaskan. Ayat 17, Wahyu 12 ayat 17. Romo. Iya. Kalau saya bilang main di situ, main tetap situ belum tinggal. Jangan tanya lagi. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang memiliki hukum-hukum Allah? Gereja Katolik. 12 rasul. Kita masih mainnya di kitab suci. Dalam konteks ini, siapa yang menerima hukum Allah? Ke-12 rasul Romo. Oke, Kisah 1 ayat 2. Supaya mahkotanya 12 ya, teman-teman. Kisah para Rasul 1 ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana 1 mereka duduk. ayat 2. Aduh, Sofi yang kau lari ke 2 ini bagaimana? Oh. Kisah Sudah para lari ke Rasul 1 Pentekoste, ayat padahal 2. belum Pentekostes. Kata Sofi minum aqua dulu. Nggak Romo, itu kan ayatnya di highlighter, langsung fokus ke situ. Sorry Romo. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Tahan dulu. Tadi syarat untuk menjadi keturunan Maria ini, yang pertama adalah memiliki perintah-perintah atau hukum-hukumnya siapa? Allah. Dan barusan engkau baca tadi, Yesus Allah memberikan perintah atau hukum itu kepada siapa?
rasul-rasul Rasul. yang dipilihnya. Yang dipilihnya. Syarat kedua, bukan hanya menerima hukum-hukum Allah atau perintah-perintah Allah, memiliki, tetapi juga menjadi saksinya siapa? Yesus. Menjadi saksinya Yesus. Ayat 8-nya. Sofi, 1 ayat 8. Daripada Yusuf ini tidak. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Baca kembali ayat 2. Dua syarat dipenuhi para rasul atau tidak. Makanya jadi ratu para rasul dengan mahkota 12 tadi itu karena itu. Ayat 2-nya. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Yang dipilihnya Markus 3 ayat 13 sampai 15. Berapa orang? Makanya Protestant framing itu baca kembali kitab suci dalam totalitas, jangan satu ayat saja. Markus 3 ayat 13. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Lanjut. Ia menetapkan 12 orang berapa orang? untuk menyertai dia. 12 orang. 11 orang. Sudah toh kalau itu mahkota ada di kepalanya 12. Setelah itu Yudas dia ini apa namanya? Yudas dia mengkhianati, Petrus harus bangun lagi. Kisah 1 supaya menggantikan Yudas. Kisah 1 ayat 17. Kisah Para Rasul 1 ayat 17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Lanjut. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Lalu Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. 21. Supaya Ayat 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ayat 22. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitan Tuhan. Kebangkitan. genaplah ayat 20. Ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Dan karena itu ayat 21 harus dibuat. Ayat 21, baca lagi Romo. Ya. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Oke, Ayat cukup. 22. Sudah. Makanya 12 dalam pengertian mahkota tadi. Oke, Man, sudah jelas. Ya, Romo. Iya, Mo. Masih ada sedikit yang agak bingung tadi. Romo jelasin bahwa Maria itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar supaya ia jauh dari iblis. Kan gitu ya, Mo ya? Supaya dia pergi, bukan jauh. Engkau baca ayat. Supaya dia pergi.
Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Lanjut jauh. Jauh dari tempat ular itu selama satu masa Satu masa. dan 2 masa dan setengah masa. Di mana? Saya belum paham, Romo. Apa yang dimaksud dengan ke tempatnya di padang gurun selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa? Engkau baca ayat 6-nya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ selama 1260 hari. Kata 1000 dalam numerologi kitab suci adalah tak berhingga. Di mana perempuan itu dipelihara, tetapi tempat yang disiapkan siapa? Disediakan. Engkau baca ayat 6 barusan dibaca, makanya engkau baca dan ingat itu. Ke tempat di padang gurun itu, tempat yang disiapkan siapa bagi perempuan itu? Disiapkan Allah. Allah sendiri, artinya Allah sendiri yang menyiapkan tempat itu bagi perempuan ini. Bisa mengerti dulu? Bisa sampai sini, Romo. Oke, sampai sini. Dan sekarang engkau sandingkan ke Matius 20:20. Selanjutnya, mau tahu tempat itu? Baca ini. Tapi garis bawahi, Sofi dan kawan-kawan, tempat yang disiapkan Allah. Allah. Sekarang kita harus bongkar mana itu tempat yang disiapkan Allah. Oke? Matius Siap, 20, Romo. mulai dari 20. Matius 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikan." Tahan di situ. Tahan. Oman. Hal Siap, duduk Romo. di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak. Lanjut sedikit ayat kuncinya. Sofi. Perihal duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak. Lanjut, kembali ayat itu. Yang barusan kamu baca tadi. Iya, Rom. Diulangi lagi. Mendengar Tadi yang barusan. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 6, Wahyu tadi 12 ayat 6, garis bawahi tempat yang Bapakku menyiapkan. Sediakan. Engkau baca kembali ayat 6 tadi dari Wahyu 12. Man. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, Titik. supaya Titik. Supaya itu tak terhingga 1000 tahun dan semuanya itu. 1000 waktu itu, 100 hari dan semua itu adalah tak terhingga. 1000 itu tak terhingga ya teman-teman, tanpa ujung. Oke, yang engkau di situ. Baca kembali yang tadi yang Allah Bapa siapkan tadi. Baca kembali ke Matius tadi. 20.
Selanjutnya, jangan yang kata terakhir tadi. Sofi, coba jangan lari dari pertama. Ayat 20, Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Engkau belum tahu, Man, sekarang tempatnya untuk kanan ini ada siapa? Mazmur 45 ayat 9. Mazmur 45 ayat 9. Mazmur Mazmur 45 ayat 9. 9. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Yesus Raja, Man. Ya, Di sampingnya siapa yang menurut Mazmur ini? Di samping kanannya siapa menurut Mazmur yang baru dibaca ini? coba tadi ulangin Raja. Sis. Permaisuri ya? Mazmur 45 ayat 10. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Permaisuri itu siapa? Di dalam sebuah kerajaan? Ratu. Artinya ibunya atau istrinya dari raja? Istri. Mana engkau bagaimana nih? Ibunya. Permaisuri itu adalah mama dari seorang Ibu dari ibu raja. atau mama dari seorang raja. Raja. Engkau ini bilang istri lagi bagaimana? Maaf Romo. Bunda Maria ada di mana sekarang? Romo. Dengan cara seperti apa dia pergi ke tempat yang Allah siapkan bagi dia? Menurut Wahyu 12:14 tadi. Diberikan Kedua sayap. Burung bagaimana nasar. kita tahu bahwa itu bukan di bumi, bukan di padang gurun? Karena jauh dari ular-ular. Karena kalau bilang itu di padang gurun dalam letter leg, itu kita harus tahu bahwa di padang gurun itu ada ular yang paling berbisa di sana. Yang dia punya ekor tuh goyang-goyang begini. Itu paling berbisa ya teman-teman. Iya. Kalau tempat ini jauh dari ular-ular itu artinya tempat ini tidak ada ular lagi. Tempat yang tidak ada ular lagi itu di mana? Yang tidak ada setan lagi. Yang setan sudah dibuang dari sana karena tidak mau. Di surga. Ya, sudah selesai. Makanya genaplah apa yang dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 19. Di manakah tabut perjanjian itu sekarang? Di surga, Romo. Engkau baca tuh Wahyu 11 ayat 19. ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Sudah selesai. Dan Terjadilah urusan kemudian. Yang penting tabut sudah ada di mana? Tabut sudah ada di sana. Jadi mau buat apa lagi? Man, engkau belum mengerti lagi. Ngerti banget Mo. Tapi kalau nggak dijelasin Romo Cafe mah ini berat Mo. Jujur. Kita saling melengkapi. Toh, Luar biasa Mo. Karena apa ya, dari banyak kitab baik di Perjanjian Baru tadi dimulai dari Lukas ya, kemudian ke Wahyu, kemudian ke Kisah Para Rasul,
kemudian terakhir ke Mazmur, itu keterhubungannya tuh akhirnya baru terjadi suatu cerita yang lengkap Mo. Itu yang saya rasain sekarang gitu ya. Tapi kalau cuma baca satu perikop ataupun satu kitab itu sebagai orang awam jujur saya nggak paham Mo. Terima kasih Romo Cafe dan teman-teman yang ada di sini. Karena itu interpretasi atau hermeneutika Katolik itu komprehensif. Karena sebentar saya minta karena Katekismus 114 katakan secara jelas bahwa interpretasi hermeneutika Katolik itu adalah analogi. Artinya satu dalam keseluruhan. Satu ayat membangun keseluruhan kitab suci dan seluruh kitab suci membangun satu ayat. Jadi kalau Protestantisme atau Protestan menafsir satu ayat berdiri sendiri, ini yang menjadi berbahaya. Karena bagaimana kepenuhan itu yang ditekankan. Makanya harus sandingnya kemana, analoginya kemana, bawahnya kemana, dijelaskan oleh mana. Bisa mengerti Om Man? Kopi Romo, paham. Terima kasih. Kalau Protestan kan pendeta pakai satu ayat selesai itu. Seolah-olah itu berdiri sendiri. Dan bagaimana ayat itu menjadi kepenuhan dari nubuat yang lain dan bagaimana ayat itu memenuhi, menjelaskan nubuat yang lain. Itu satu kesatuan, totalitas, komprehensif. Begitu. Jadi banyak orang jatuh atau gagal karena gagal itu ya Mo ya. Menghubungkan Atau kebenaran setengah namanya. Pembenaran setengah atau kebenaran setengah. Baik Romo Cafe, terima kasih. Saya monitor dulu, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gantian. Karena tadi penjelasannya cukup panjang, cukup komprehensif, dan ya walaupun tidak ada kata-kata surga, tapi semuanya itu menjelaskan bahwa Maria adalah tabut perjanjian baru yang sekarang udah ada di surga. Betul gak Mo? Iya ya, sudah kita sudah menjelaskan semua. Ya, makasih Romo. Teman-teman terima kasih. Silakan yang lainnya gantian.